Nah, ada beberapa pendekatan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus yang mengemukakan tentang teori kepribadian. Ada yang mengatakan teori watak. Hal ini diungkapkan oleh Hippocrates. Di mana Hippocrates mengelompokkan kepribadian seseorang itu dengan 4 tipe. Tadi kita sudah bahas ini di kelas tadi pagi untuk teman-teman S2. Ya, ada yang disebut dengan namanya ya watak atau istilahnya tadi bagi temperamen. Ya, sanguin, ciri khasnya lincah dan periang. Kelebihannya. Kekurangannya labil. Oke. Tipe yang kedua, koleris. Ya, bekerja keras sih, tapi gampang marah. Ini kalau belum bertobat lah, Bapak Ibu ya. Yang ketiga, melankolis. Kelebihannya, ya, sangat antusias sebenarnya. Tapi kekurangannya, pesimistik. Tingkat kekhawatirannya tinggi. Kalau belum bertobat. Tipe yang keempat, flekmatik. Kelebihannya, ya, dia menjadi penopang dan pendukung yang luar biasa waktu kita bekerja dalam tim. Tapi kelemahannya, kalau menghadapi masalah, cenderung suka murung. Ini menurut Hippocrates. Nah, jadi yang kita bahas tadi pagi itu bahwa Bapak, Bapak Ibu, itu juga bagian daripada teori kepribadian sebenarnya. Yang kedua, Selon dan teman-temannya mengatakan bahwa kepribadian itu dibagi 3 tipe, ya, melalui bentuk tubuh. Contoh, mereka mengatakan orang yang pendek, gemuk, itu juga menyangkut masalah kepribadian. Ya, di mana biasanya orang yang pendek dan gemuk itu diidentikan perilakunya mudah bergaul, rileks, dan orangnya tenang, tidak gerasa-gerusuk. Itu dari sudut ya kalau orangnya pendek dan gemuk. Ya, ini menurut analisis mereka. Tipe yang kedua mereka katakan orang yang tinggi kurus, ya, yang ditandai dengan tindakan perilaku kepribadian yang pandai menguasai diri dan menyenangi kesunyian, senang hidup sendiri, ya. Tapi ada bahayanya loh Bapak Ibu. Orang yang senang hidup mandiri, bukan mandiri, orang yang senang hidup sendiri, cenderungnya nanti dia antisosial, ya. Kecenderungannya ke situ larinya, antisosial, tidak suka bergaul. Dan kalau orang ini menghadapi banyak masalah, ya, karena dia tadi orangnya sangat tertutup ya. Bisa saja orang ini bisa mengambil jalan pintas karena dia mengalami kebuntuan dalam menghadapi masalah. Dengan cara apa? Bunuh diri. Itulah yang seringkali kita dengar kasus-kasus. Ada orang pendidikannya tinggi, tiba-tiba kita dengar berita dia bunuh diri. Oke, itu tipe kedua yang disampaikan oleh Selon dan juga dengan timnya. Yang kedua, mereka kelompokkan lagi orang yang ini dari sudut gestur ya, bentuk tubuh. Orang yang kekar berotot, ya, punya kepribadian apa? Suka akan aktivitas fisik, ya, olahraga misalkan, gitu ya. Nah, cenderung sisi negatifnya kasar, alias kurang perasaan. Hal positifnya apa? Menyukai keramaian. Artinya apa? Dia sangat welcome bergaul dengan semua orang. Ya, jadi ini tipe 3 ini. Melulus salon tentang
Ya, kepribadian manusia. Jung juga menjelaskan ada dua tipe kepribadian yang didasari atas keterbukaan terhadap seseorang. Maka kita dengar ada istilah introvert. Ini adalah tipe di mana cenderung menutup diri dari orang lain. Maka biasanya orang ini menjadi pemalu. Kalau dia bekerja, sukanya bekerja sendiri. Dia bekerja dalam tim, dalam kepanitiaan. Susah, berat buat dia. Nah, tipe introvert. Ini juga bagian daripada konsep atau teori kepribadian. Yang berikutnya adalah ekstravert ya, atau ekstrovert. Orangnya terbuka, mudah bergaul, menyukai pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan orang lain, alias orang ini tidak antisosial. Kalau kita kembali ke tipe kepribadian yang dijelaskan oleh Hippocrates, orang ekstrovert ini Bapak Ibu sama persis seperti orang kolerik dan juga dengan orang sanguin. Itu lebih terbuka, tipe orang lebih terbuka orang. Sedangkan orang flegmatik dan melankolis itu lebih introvert tertutup dia. Ya. Nah, secara rohani kepribadian itu didasari oleh Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Buah roh adalah kasih, sukacita, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini kepribadian atau karakter, ya, watak seseorang secara rohani. Jadi, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, khususnya teman-teman yang S2 ya. Coba Bapak Ibu pakai survei yang kita pakai tadi pagi itu dalam menulis tesis Bapak Ibu. Pakai survei itu. Ya. Jadi Ibu Bapak Ibu jadikan jadi itu Bapak Ibu minta isi jemaat kuesioner itu. Oke. Lalu itu yang Bapak Ibu pakai nanti untuk menganalisis berapa persen jemaat yang Bapak Ibu layani punya kepribadian atau temperamen kolerik berapa orang, sanguin berapa orang, flegmatik berapa orang, ya, melankolis berapa orang. Ya, lalu nanti yang akan Bapak Ibu analisis adalah kan kelemahan mereka kan udah ketahuan itu dari hasil survei itu kan. Maka Bapak Ibu tawarkanlah dari perspektif Alkitab. Ya, bagaimana cara mengubahkan pola pikir karakter yang buruk dari orang dari tipe karakter atau temperamen sanguin, kolerik, melankolis, dan bahkan juga flegmatik. Dalam disertasi saya ini saya pakai salah satu alat untuk mengukur bagaimana memuridkan seseorang itu ya bisa kita ukur melalui perubahan karakter atau temperamen mereka. Nah, saya jadi ingat, tolong Bapak Ibu nanti bisa pakai itu. Ya, jadi itu bisa menjadi salah satu alat yang bisa Bapak Ibu pakai. Nah, ada teori yang namanya psikonalitik. Apa ini? Menurut Fred, dalam teori psikonalitik ini, ya, kepribadian manusia terdiri dari tiga. Ide atau pikiran, ego atau keinginan, super ego atau yang disebut dengan namanya moral atau karakter. Dasarnya tadi kita sudah baca 1 Tesalonika 5:23. Di mana Tuhan menginginkan juga supaya roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna dan tidak boleh ada cacat celanya sampai Tuhan Yesus datang menanti kita. Artinya,
Kehidupan seseorang itu Bapak Ibu harus juga memperhatikan bagaimana kebutuhan rohaninya, kebutuhan jiwa bicara masalah pikiran, kebutuhan tubuhnya harus terpenuhi selama dia hidup di dunia ini sampai Tuhan Yesus datang. Maka kita harus juga perhatikan apakah kebutuhan roh, jiwa, dan tubuh kita terpenuhi setiap waktu, setiap saat sampai Tuhan Yesus datang. Ya, maka waktu kita melayani orang, Bapak Ibu, objek yang menjadi target atau fokus sasaran pelayanan kita itu harus menyentuh tiga aspek itu tadi. Kebutuhan rohani jemaat terpenuhi nggak? Bagaimana dengan kebutuhan jiwa mereka? Jiwa itu kan bicara masalah pikiran, perasaan, dan kehendakan. Itu juga harus kita menjadi fokus pelayanan kita juga. Dan juga bagaimana kebutuhan tubuh mereka. Artinya, bagaimana kita menuntun jemaat itu memiliki ya tubuh yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Memiliki pola pikir sifat yang berkenan di hadapan Tuhan. Memiliki kehidupan rohani yang berkenan di hadapan Tuhan. Persoalannya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus seringkali kita hanya sibuk ya memenuhi atau menjawab kebutuhan tubuh yaitu makan. Tapi orang lupa. Tuhan bilang kebutuhan rohani kita juga harus sempurna, harus terpenuhi sampai Tuhan sudah datang. Kebutuhan berpikir kita juga harus terpenuhi sampai Tuhan sudah datang. Tidak hanya sebatas kebutuhan makan. Sebaliknya ada orang berpikir yang penting kebutuhan rohaniku yang terpenuhi. Masalah juga ini. Karena kenapa? Kalau kita hanya sekedar, ya kebutuhan rohani kita dipenuhi di hadapan Tuhan. Contoh taktisnya apa? Rajin berdoa, rajin baca Alkitab, tapi tidak ada action. Kan sia-sia juga Bapak. Pola pikir nggak, tapi pola pikir nggak berubah kan gitu. Sia-sia juga itu. Kekudusan tubuh kita pun juga kita tidak perhatikan. Sia-sia juga. Maka tiga hal ini Bapak Ibu tolong diingatkan kepada jemaat. Harus terpenuhi ini. Karena waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, tiga aspek roh, jiwa, dan tubuh ini sangat diperhatikan oleh Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, ide atau pikiran adalah sumber asli dari kepribadian yang sudah ada sejak bayi lahir. Ya, itu bawaan lahir. Sedangkan ego atau keinginan dan super ego itulah moral atau etika ya, Bapak Ibu, perilaku. Berkembang di kemudian hari. Jadi ego berjalan di atas dasar berisi kenyataan kebutuhan. Ya, kita ambil aja atau misalkan munculnya rasa haus akan mendorong kita untuk cari minuman untuk menjawab rasa haus itu sendiri. Ini contohnya bagaimana kolaborasi keinginan ya dengan pemikiran dan juga super ego kita sendiri. Nah, ini teori yang dikembangkan oleh Fred yang saya kira perlu juga kita pahami ini sehingga kita bisa melihat oh iya ya berarti tugas saya kalau melayani orang harus menyentuh tiga aspek tadi, roh, jiwa, dan tubuh. Sebelum kita sibuk melayani orang dalam memenuhi kebutuhan tiga aspek tadi, pastikan kebutuhan kita juga terpenuhi dalam tiga aspek tadi Bapak Ibu. Kebutuhan rohani, kebutuhan jiwani, dan kebutuhan tubuh kita harus juga terpenuhi. Jadi bicara masalah hidup yang kudus dan berkenan, itu menyangkut apa? Roh kita juga harus kudus, pikiran kita juga harus kudus. Ini bicara masalah jiwa kan? Juga apa? Tubuh kita juga harus kudus. Jadi nggak boleh hanya kehidupan rohani kita beres di hadapan Tuhan, pikiran kita buruk atau negatif. Nggak boleh. Atau sebaliknya, hanya roh kita yang beres di hadapan Tuhan, persekutuan kita beres di hadapan Tuhan, tapi apa? Tubuh dicemari dengan berbuat dosa. Itu nggak boleh. Harus sinkron. Ya, makanya saya jelaskan tadi kepada Bapak Ibu gambar tentang bagaimana seseorang, kepribadian seseorang di dalam Tuhan. Dimulai dari hati,
Diteruskan kepada pikiran, lalu pikiran memerintahkan apa? Kita punya perasaan, dan juga diteruskan kepada tangan dan kaki. Harus koheren, harus selaras, harus konsisten, harus senapas. Ada yang disebut namanya teori belajar, teori belajar sosial. Teori ini berbasis pada pola perilaku yang dipelajari oleh seseorang dalam menghadapi lingkungan. Artinya, dalam teori belajar, khususnya yang teori berpusat pada perilaku yang dipelajari oleh seorang, ya artinya di sini Bapak Ibu, setiap apa yang kita pelajari, setiap apa yang kita baca, itu harus mengubah kepribadian atau watak atau karakter kita. Contoh, semakin kita mendalami firman Tuhan, maka itu harus juga mengubah perilaku kita yang buruk dan melahirkan, mencerminkan perilaku yang positif. Seperti dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan 23. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Ya. Nah, perbedaan perilaku setiap individu merupakan akibat dari pertobatan. Nah, ini Bapak Ibu. Yang membedakan kita dengan orang lain, kenapa perilaku kita, karakter kita, kepribadian kita lebih baik daripada orang lain? Karena kita sudah bertobat dalam Kristus. Bahkan tidak hanya bertobat, kita sudah mengalami apa? Pertumbuhan. Ya, rohani. Dan pertumbuhan rohani itu bawa dampak juga terhadap pertumbuhan karakter. Karena lebih baik. Juga bawa dampak kepada pertumbuhan pola komunikasi yang lebih baik. Harus ke arah sana dia, Bapak. Nih. Jadi, ini saya katakan, jangan seperti orang Farisi, Bapak. Ini kan selalu banyak dikritik oleh Tuhan Yesus kan. Waktu dia seringkali bersinggungan dengan orang-orang Farisi dalam perjanjian baru. Orang Farisi itu ahli kitab, hafal mereka seluruh isi Alkitab. Tetapi minus alfa dalam praktek. Itu yang selalu makanya Tuhan Yesus mengkritik habis orang-orang Farisi. Karena tidak ada dampak pengaruh dari firman Tuhan yang mereka hafal itu dalam tindakan dan perilaku. Maka kita diingatkan, kita harus jauh dari hal-hal yang seperti itu. Jadi, teori belajar sosial ini juga memberikan pengaruh bagi kita waktu kita menghadapi masa-masa sukar, masa-masa sulit. Maka ada istilah pengalaman salah satu guru yang paling berharga. Pengalaman yang sulit, pengalaman yang pahit, pengalaman di mana kita pernah gagal. Dalam teori ilmu sosial, teori belajar sosial, itu juga membawa perubahan dalam kepribadian seseorang. Kalau kita hubungkan dengan firman Tuhan, ya 1 Korintus ya ayat 15 mengatakan dengan jelas, khususnya 33, janganlah kamu sesat pergaulan yang buruk, merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi, orang sudah dalam Kristus tidak boleh tergerus tindakan perilaku pola pikirnya walaupun lingkungan sekitarnya buruk, nggak boleh. Tapi justru kita yang harus bawa dampak dan pengaruh kepada orang-orang di sekitar kita. Maka kita diingatkan tadi dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Hati-hati, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jangan sampai kepribadian kita itu, karakter kita itu tergerus. Karena kita, iya, tidak punya kemandirian, tidak punya konsep diri, tidak punya keberanian untuk menampilkan siapa kita sesungguhnya. Ini mau dijelaskan dalam hal teori belajar sosial. Untuk itulah sebenarnya perlu kita menciptakan satu lingkungan yang kondusif, yang membangun di dalam jemaat. Gereja itu harus menjadi rumah yang terbaik, di mana jemaat-jemaat kita dari semua umur dan kalangan bisa berlomba-lomba, ya,
untuk berubah ke arah yang lebih baik. Jangan sampai sebaliknya Bapak Ibu. Ya, gereja, pelayanan menjadi tempat orang untuk berbuat dosa. Bahaya, bahaya itu. Emang ada Pak Tony? Ya, ada. Saya jadi teringat ada satu gereja di daerah Bandung Timur. Ditutup 10 tahun yang lalu. Rupanya dasar penutupannya. Bukan karena mereka tidak setuju dengan gereja itu. Bukan. Ini kesaksian langsung dari warga setempat. Tapi alasan dasar penutupannya Bapak Ibu. Rupanya setiap orang yang sudah selesai beribadah di gereja itu. eh, Lalu di sekitar itu mereka ada yang buka warung alias lapo. Bahasa kerennya itu kafe. Tapi ini kafenya kafe jual miras Bapak Ibu. Sehingga warung tadi yang jual miras tadi menjadi tempat di mana setiap jemaat yang pulang dari gereja itu sebelum kembali ke rumahnya di situ dulu. Sehingga lingkungan sekitarnya nggak nyaman. Hanya mereka berkesimpulan gereja ini tidak berdampak positif bagi warga setempat. Karena mereka katakan anak-anak kami yang tidak tahu tadinya tempat membeli mengkonsumsi miras, mereka jadi tahu tempatnya di mana beli. Anak-anak kami yang tadinya tidak tahu, ya, main judi, mereka bisa jadi tahu. Karena kenapa? Dilihat di warung itu. Itu terjadi Bapak Ibu. Ya, jadi lingkungan sosial itu sangat dipengaruhi. Maka saya lihat seburuk apapun lingkungan sosial di mana kita berada, tergantung kita. Kalau kita punya kepribadian yang takut akan Tuhan, lingkungan yang bobrok itu, lingkungan yang rusak itu pasti bisa berubah. Saya kasih kesaksian yang real lagi Bapak Ibu. Tahun 98, ini adalah saya pindah di sebuah kos yang baru. Bapak Ibu, saya kos di sebuah wisma, di mana wisma itu punya lebih 15 kamar. Dan saya pendatang baru. Rata-rata di sana yang sudah kos lebih duluan di tempat itu senior-senior saya. Terkenal luar biasa itu wisma itu di lingkungan itu. Bahkan di kecamatan itu. Terkenalnya apa? Bukan karena hal yang baik, tapi hal yang buruk. Hal yang buruk apa yang dilakukan oleh orang-orang yang kos di wisma itu? Sehingga begitu terkenal nih. Rumah itu, wisma itu, tempat bandar narkoba serta ganja. Dan rata-rata penghuninya juga pengguna. Di samping itu, mereka penjual. Terkenal. Tapi waktu saya masuk ke kosan itu, saya tinggal kurang lebih 1 tahun karena sudah di akhir perkuliahan. Saya menampilkan hidup yang berbeda dengan mereka. Merokok juga enggak, apalagi mengkonsumsi narkoba, mengkonsumsi miras. Enggak sama sekali. Tapi saya membangun komunikasi dengan mereka. Saya ramah terhadap mereka. Bahkan saya buat di wisma itu ada persekutuan. Ada jam doa Bapak. 2 kali seminggu. Lama-kelamaan mereka bilang begini ke saya. Tuhan, enak gak sih hidup dekat sama Tuhan? Saya bilang enak. Kalian lihat apa yang saya alami, apa yang saya rasakan, enak banget saya bilang.
kuliah kita beres, pikiran kita jernih, kesehatan kita lebih baik saya bilang. Dan uang kiriman orang tua kita tidak banyak yang tersalahgunakan. Tapi kita gunakan tepat pada fungsinya. Oh gitu ya. Lalu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya tantang mereka. Ayo, gimana kalau kita buat PA di sini saya bilang. Boleh, boleh. Tapi nanti siapa yang mimpin? Saya bilang, saya akan ngajarin, saya akan mimpin saya bilang. Kehadiran saya yang hanya cuma 2 semester, alias 1 tahun, menobatkan orang-orang di Wisma itu Bapak Ibu. Maka sejak saat itulah kami buat acara Natal Bapak Ibu ya. Kami undang banyak orang. Nggak percaya orang yang datang bahwa penghuni di Wisma itu bisa membuat Natal. Rasanya tidak masuk akal. Karena mereka tahunya penghuni di Wisma itu semuanya orang-orang yang nggak benar. Pengguna narkoba, ganja, dan bahkan juga penjual. Jadi mereka datang menghadiri undangan kami hanya mau menjawab rasa penasaran mereka. Tapi mereka kaget. Benar-benar terjadi Natal itu. Kami hanya undang waktu itu 50 orang. Yang datang 250 orang Bapak Ibu. Dan kesempatan buat saya menginjili setiap orang yang datang. Kehadiran kita harus berdampak positif. Jangan menjadi sumber masalah. Jangan menjadi batu sandungan Bapak Ibu. Di kompleks di mana kita tinggal harus jadi saluran berkat. Jangan justru orang menilai kita benar-benar orang kafir. Karena kita tidak peduli. Karena kita tidak toleran. Karena kita juga tidak mau menolong mereka sejauh apa yang bisa kita lakukan. Jangan sampai itu terjadi. Disitulah pentingnya tentang teori belajar sosial ini Bapak Ibu. Teori humanistik. Ini dikembangkan oleh Abraham Maslow. Dia mengatakan konsep yang paling penting dalam teori kepribadian humanistik adalah konsep diri atau gambaran diri. Intinya Maslow mau mengatakan kepribadian atau karakter seseorang itu harus dibangun atau didasari dari konsep diri dulu. Harus didasari dibangun dari penerimaan. Siapa diri kita? Siapa yang menciptakan kita? Untuk apa kita diciptakan di dunia ini? Maka kita berangkat dari Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27 Bapak Ibu. Di mana manusia itu diciptakan oleh Tuhan seturut dengan gambar dan rupa Allah. Ini memberikan pemaknaan. Setiap manusia di dunia ini berasal dari Tuhan. Itu yang pertama dulu. Berasal dari Tuhan. Artinya, papa mama kita hanya menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan aja. Tetapi sumber kita yang sesungguhnya adalah dari Tuhan. Yang dikatakan kita diciptakan seturut dengan gambar dan rupa Allah. Yang kedua, berangkat dari Kejadian pasal 1 26 sampai 27. Arti dari ya pentingnya kita menerima konsep diri kita dari siapa kita. Tuhan menciptakan kita seturut dengan gambar dan rupa Allah dengan maksud dan tujuan mulia. Artinya apa? Bukan untuk berbuat dosa. Kita diciptakan oleh Tuhan di muka bumi ini. Bukan. Tapi untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang Tuhan suruhkan, yang Tuhan perintahkan kepada kita. Sesuruh dengan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki. Maka kalau dari sini konsep kita, konsep berpikir kita tentang siapa kita Bapak Ibu, maka kita akan menghormati, menghargai, mempergunakan hidup yang mahal ini dengan efektif, bernilai, berdampak, berguna bagi Kristus, keluarga kita, jemaat kita, orang-orang di sekitar kita. Maka kita tidak mau buang-buang waktu, kita tidak mau buang-buang hidup untuk melakukan sesuatu hal yang tidak berguna. Alias kita tidak mau mempergunakan napas kehidupan dan kekuatan dan kesehatan ini untuk apa? Berbuat dosa. No, nggak itu lagi. Karena kita sadar, saya dicipta oleh Tuhan dan tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan.
Ini konsep ini harus mendarat dalam diri kita. Supaya konsep ini juga bisa kita daratkan dalam diri orang-orang yang kita ajar atau orang-orang yang kita layani, Bapak Ibu. Karena banyak orang menganggap dia ada di dunia ini bukan oleh Tuhan dan bukan untuk memuliakan Tuhan. Maka dalam tindakan dan perbuatan mereka pun selalu bertentangan dengan maunya Tuhan. Dengan cara hidup terus-menerus dalam dosa. Karena mereka berpikir, saya berasal dan bersumber bukan dari Tuhan kok. Kan gitu kan? Maka hidup di dalam keberdosaan pun merupakan sesuatu hal yang biasa saja. Jika mereka di dalam mencapai target-target dalam kehidupan mereka pun juga tidak lain tidak bukan juga untuk apa? Memuaskan keinginan daging yang sudah pasti berhubung-hubungan dengan dosa juga. Ini kalau orang tidak memiliki konsep yang benar. Dari mana asal usulnya dia dan siapa yang buat dia untuk apa dia ada di dunia. Dan cukup banyak Bapak Ibu orang-orang Kristen yang belum menemukan konsep ini. Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus. Ya, dari konsep tadi jelas sekali. Ada kesadaran siapa kita. Kita adalah ciptaan Tuhan. Untuk apa kita dicipta? Untuk memuliakan nama Tuhan. Jelas kok. Ya, itu teori humanistik.